band apa sih? Band alternatif pop sih. Kita kalau dari kitanya ngomongnya alternatif pop, tapi orang lain mau sebut kita dream pop atau emang pop banget ya terserah mereka. Saturdays itu artinya apa? Sebenarnya Saturdis itu kita namain Saturdis karena dari awal kebentuk kita tuh selalu latihan di hari Sabtu. Iya. Jadi asal usulnya ya udah Saturdays. Jadi ini kalau misalnya mau cerita sedikit ya. Jadi Saturdis itu emang pertama kali ketemu, pertama kali latihan, bahkan tiap harinya latihan tuh hari Sabtu kan. Terus karena emang kita emang bekerja semuanya gitu kan. Jadi kan kayak Sabtu nih udah puyeng nih sama kerjaan di weekdays gitu. Jadi kita buat ninggalin kepuyengan aktivitas kita tuh biasanya tuh ya udah kita dengan ngumpul, nge-band segala macam, makanya dia dinamain Saturday DC gitu loh. Jadi sebenarnya walaupun Sabtunya nggak puyeng atau nggak pusing gitu ya, tapi itu tuh mencurahkan pusing kita gitu, jadi supaya fresh lagi sih gitu sih. Jadwal kita di weekend aja buat nge-band gitu. Pusing dicurahin jadi pusing lagi dong. Enggak sih, untungnya jadi happy aja. Jadi happy. Jadi itu terbentuknya di kapan? Di tahun berapa? 2000, pertengahan 2023. Iya. Kalau nggak salah Agustus 2023. Iya betul. Oktober. Terus sudah bikin berapa lagu? Yang udah rilis 2. Single pertama kemarin di awal 2024. Single kedua kita baru rilis bulan ini. 27 Juni kemarin sih. Ya. Dua lagu. Itu temanya tentang apa tuh? Dari yang pertama, yang kedua? Yang pertama itu lebih ke jatuh cinta klise remaja gitulah, tapi kayak gue jatuh cinta tapi ini ada ragunya juga, jadi kayak tapi dia lebih menikmati untuk kayak nikmatin aja perasaan jatuh cintanya, nggak usah buru-buru. Emang curhatan dia. Iya, Jadi emang pribadi dong. Pribadi ya. No mention. Judulnya apa tuh yang pertama? Judul yang pertama itu Imagine the Change. Jadi kayak mikirin kemungkinannya, tapi kayak gak salah, nikmatin aja butterfly eranya kayak gitu sih. Karena di lirik terakhirnya kayak too many heartbreaks before, sometimes this feeling is better to keep. Jadi kayak gak usah deh, kita nikmatin aja jatuh cintanya yuk. Jadi biar emang, happy gitu. Jadi emang sebenarnya di Miss Love Life sih sebenarnya. Temanya adalah kisah cinta dini dari dia SMA sampai sekarang gitu. Jadi kayak nanti tujuannya kita mau bikin EP. Tujuannya bikin EP. Jadi kayak di EP ini bakal jadi track pertama. Dan single kedua itu sebenarnya nanti di EP adalah track terakhir. Nah, yang kedua ini lebih ke kayak nikmat, kayak judulnya Take It Slow. Lebih tentang menikmati hidup aja sih, kayak jangan ngebanin. Justru enggak percintaan, karena 2 tracknya nanti lagi tuh lanjutan dari Imagine the Change sebenarnya. Kayak fase ragu sama fase heartbreaknya sebenarnya. Kayak ada kayak I was falling in love lah gitu, tapi di single terakhir yang baru rilis ini itu lebih ke kayak nikmatin aja hidupnya, jangan bandingin hidup lo sama orang lain. Judulnya apa? Judulnya Take It Slow yang terakhir yang baru rilis. Take It Slow. Ya, jadi kayak jangan bandingin hidup lo sama orang lain, jangan ngelihat orang lain udah punya ini, orang lain pacaran, orang lain nikah gini-gini di umur segini kan kita lagi ngerasain itu tuh. Tapi Take It Slow muncul dengan kayak adalah gak usah lagi yang nyiptain ya? Masih aku lagi. Mungkin kalau misalnya Take It Slow ya, secara simpelnya adalah kayak fase ngeremnya ketika gejolak-gejolak cinta yang ada nih. Akhirnya kan ada fase kayak kayaknya gue ya udah deh, gue Take It Slow aja deh, gue kayak nothing tulus aja deh, kayak udah menggebu-gebu. Akhirnya juga ya udah kita mengerti keadaan, kita juga lebih kayak ya udah slow down, kita sekarang berdamai sama apa yang terjadi ke depannya gitu. Jadi nggak selalu melulu kayak gue harus dapetin dia nih, nggak usah kayak gitu, lebih ke ngeremnya. Take It Slow aja. Lebih universal aja sih Take It Slow ya, enggak. Tapi nusuk ya.
nggak benar-benar percintaan gitu temanya, karena emang benar-benar ya Ya hidup interpretasi aja. pendengar lah ya, mau take it slow Iya. dalam percintaan atau dalam kehidupan atau Iya. apapun ya. Lebih general ya. Lebih Iya, general general. aja yang take it slow, karena benar-benar kayak ya jangan, intinya kayak pengingat aja untuk nggak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena tiap orang Punya pace-nya punya masing-masing. pace-nya masing-masing. Nah ini Saturdays nih siapa aja nih? Kita itu sebenarnya kok dari awal kita kebentuk pertama kalinya itu berempat. Aku Dini, di drum Auday, bass ada Vici sebelum dia, dan ada Dwi gitar, dia lagi berhalangan hadir. Awal terbentuknya banget tuh kita berempat doang, cover lagu dulu lah. Sebelum kita rilis lagu, kita cover, upload di TikTok lebih sering. Terus TikTok, Reels. ya di panggung pertama kita, gitaris aku bilang kayak kita butuh satu gitaris lagi nih, jadi kita narik dia namanya Rino. Jadi akhirnya dari itu kita berlima berjalan setelah setahun. Basis yang pertama si Vici ini, karena kebetulan dia juga yang nge-produce lagu-lagu kita, kayak nge-mixing segala macam itu dia, bagian dapur tuh dia untuk teknis mixing dan lain-lain. Akhirnya dia kayaknya gue lebih suka, lebih nyaman nge-produce deh daripada main bass nampil, kalian cari bass aja. Akhirnya kita ngajak Sandika buat gabung dari bulan berapa di Akhir tahun 2024 sih, Oktober ya, gigs. Ya, awalnya di chat sama Auday kan dulu senior di kampus. Terus dia suka lihat di Instagram yang kayak ini bocah suka cover lagu nih, entah main bass, main drum. Terus di chat sama dia, "Dik, lu tanggal segini kosong nggak?" "Kosong bang." "Yaudah nih, kita minggu depan latihan nih, kulik 5 lagu." Langsung kulik 5 lagu. Lagu apaan? Lagu apa ya itu agak masih ya, ada satu lagu yang Imagine the Change, sama 4 itu lagu coveran ya. Iya. Lagu coveran yang menjurus, yang genrenya sama Saturdis lah kira-kira. Ya udah, akhirnya kulik minggu depan latihan. Kita konsepnya emang dadakan, dia juga kita ajak dadakan. Jadi semua instan dong. Iya makanya. Instan banget sebenarnya, kebentuknya tuh benar-benar instan. Dia aja ngajak aku join band tuh, kebetulan dia tuh pacarnya Ini lucu sih. temanku. Ini lucu sih. Kita ketemu di rumah temanku, terus kita lagi buka YouTube kayak sharing lagu lah. Gue suka lagi dengerin ini, terus dia kayak bikin band yuk, mau nggak? Dia kan suka bercanda ya, jadi kayak aku kayak iya deh, iya. Terus ternyata dia serius, tiba-tiba bikin grup berempat tuh. Terus kayak beneran lagi dia bikin band. Akhirnya ya udah kebentuk lah Saturdays itu. Tapi benar-benar dengan proses yang dadakan pun, tapi sampai sekarang kita ngerasain bener-bener ya ternyata nggak seinstan itu. Kita bener-bener dari nol berproses kayak gimana untuk nurunin ego masing-masing tiap kali brainstorm masalah lagu, masalah kulikan apa segala macam, jadwal, nyocokin jadwal. Bener-bener kita belajar banget untuk kayak egonya diturunin dulu ya sama-sama untuk ya sampai sekarang lah jadinya. Tujuannya bikin band apa? Mungkin kalau misalnya tujuan ya kita balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Iya. Kalau misalnya aku secara pribadi tuh, aku tuh dulu sempat punya band sebelum Saturdays dan punya mimpi yang sama, yaitu gimana caranya kita tumbuh di industri. Mau itu prosesnya panjang, terus susah, rintangan banyak segala macam, tapi aku nge-challenge diriku sendiri kayak gimana caranya kita masuk ke industri. Seenggaknya kalau misalnya orang lain nanti ini katakanlah kalau misalnya selera ya, oh ini kurang ini nggak apa-apa, yang penting kita coba dulu, kita punya karya, karena ya kan kita juga masih muda-muda ya. Terus apalagi kita semua ini emang bermusik itu lebih tepatnya otodidak semua. Jadi kita mau challenge diri kita yang tadinya kayak kita cuma ketemu nongkrong doang, terus juga ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak produktif. Kita mau coba nih kayak gimana caranya supaya kita masuk ke industri, yaitu industri musik kayak gitu sih. Kalau dapat caranya? Hah? Udah dapat caranya? Caranya sih kita belum dapat, cuman kita tuh ngambil opportunity yang ada sih selama ini. Sikat yang ada ya. Misalnya ada temanku yang kayak mau nggak, gue punya acara nih temen gue ngisi yuk gini-gini. Ya udah kita langsung kayak mumpung ada panggung, kita coba yuk gini. Dan mungkin yang aku senangnya dari Saturdays adalah
walaupun nggak ada panggung, walaupun emang nantinya ada panggung, kita tuh selalu sekarang minggu ya, Emang selalu tiap latihan. weekend pasti kita latihan rutin gitu, udah kejadwal lah mau kita ada panggungan atau enggak. Emang weekend tuh jadwal kita buat ketemu, buat latihan, mau ada panggung atau enggak, tapi emang weekend ya kita sama-sama pasti ketemu buat ngulik lah, atau kayak karena dari awal pun kita selalu udah kayak sepakat kayak pokoknya kita ya banyakin karya dulu aja. Iya. Dan bukan hanya sekedar bikin karya yang penting ngasal atau apa, tapi kayak bener-bener kita kulik sama-sama. Lo punya ide apa, tuangin aja. Lo punya ide apa, tuangin aja. Karena dari awal pun kita kayak ngasih challenge ke diri kita masing-masing, kayak tiap dari kita harus punya satu lagu ya gitu. Jadi kayak lagu pertama itu kebetulan dari aku, terus yang lagu kedua dia yang bikin aransemennya, aku yang bikin lirik. Overall sih semua liriknya dari aku gitu. Karena kalau misalnya lirik sih aku percaya sama Dini ya, karena dia sebagai vokalis kan pasti punya soulnya, punya nyawanya. Kita paling lebih kayak misal gini deh, genre aku tuh lebih ke Japanese pop atau Japanese rock. Kalau Sandika mungkin lebih kemana dik? Sekarang sih lagi Britpop. Lagi Britpop Iya. kayak gitu. Terus kalau si Rino lebih ke metal ya, sama rock gitu ya. Jadi kita tuh mau coba kayak walaupun kita base-nya pop, tapi kita mau nyoba kayak karakter kita masing-masing kita masukin. Walaupun belum sepenuhnya kita masukin semua, cuma seenggaknya kayak kayaknya kalau misalnya ini cocok. Kalau misalnya kita bikin melodnya agak rock dikit sama ballad sedikit, kayaknya oke deh, kayak gitu sih. Nah, ketika udah lagu udah ada nih, ini kan baru EP ya. Kalian nih akan nyemplungnya ke lubang mana nih di industri? Kan sekarang nggak begitu banyak, nggak begitu sedikit, tapi mungkin tahu kalian mau nyemplung kemana tuh? Kalau nyemplung ya kita tuh sebenarnya kalau kemarin Dengan genre yang kalian ini. kalau nyemplung sih kita sih ngincarnya kalau step by stepnya adalah kita festivalan dulu. Lebih ke festival, terus juga kayak lebih ke well known, orang-orang kayak mulai notice nih ada satu disc di kancah musik Indonesia gitu. Ya mungkin kalau misalnya itu sudah tercapai, dan ini kita pasti nge-challenge lagi nih, kita harus gimana supaya level up gitu sih. Kalau misalnya kemarin sih sempat sih ngobrol berdua sama Dini. Kalau Dini punya pikiran kayak mungkin viral aja dulu gitu ya. Yang penting kita ke notice aja dulu dengan karya kita. Jadi kayak pokoknya kita berpatokan kayak jangan, sebenarnya kayak kita patokannya kayak jangan nunggu viral juga sih sebenarnya. Untuk bikin karya kita pokoknya dari awal tujuan kita pokoknya bikin karya sebanyak-banyaknya, mau itu didengar atau enggak ya itu orang mau itu orang suka atau enggak itu selera. Yang penting kita udah punya karya kita dan gak ngasal gitu. Dan kita mainin karakter kita gitu. Iya. Karena di lagu yang baru rilis ini kita kan itu featuring sama ada band namanya White Silk. Itu juga kita kenalnya dari Instagram juga. Dia notice kita dari cover gitu. Terus dia ngajakin kolaborasi lah, jadi aku yain. Terus awalnya dia ngirimin demo dia itu yang memang dia tuh tipikalnya yang kayak instrumen banget gitu lah. Dia ngirimin, akhirnya baru aku lempar ke si Dwi, si gitaris. Aku bilang kayak tolong lo ubah ini, lo tweak dikit lah, tapi dengan karakter kita yang ada khas kitanya gitu, yang lebih fun dan gak terlalu instrumen yang bener-bener gimana ya, melankoli gitu. Iya, maksudnya dia lebih ke kayak gitu. Akhirnya pas diubah, ini oke sih, maksudnya ini kita nih gitu. Pas pertama kita dengerin ke website-nya pun dia agak sempet kayak wah ini berubah banget. tapi enak sih. Kalian merasa ada saingannya nggak dengan genre yang seperti ini? Kalau saingan kita malah nggak ngeliatnya bersaingan sih. Kalau aku ya, aku nggak ngeliat itu sebagai saingan, justru malah jadi referensi kita. Yeah. Kalau misalnya ada satu band A gitu, kita nggak sebut namanya, ada satu band A, wah mereka bikin begini nih, kita gimana caranya supaya bikin better dan they gitu. Jadi kalau masalah kayak saingan segala macam ya mungkin orang-orang bakal nganggap kayak oh ini mirip ini nih paling ikutin ambisius saja kedengarannya kalau kayak kita menganggap mereka saingan. Tapi kalau dibilang
yang mirip-mirip udah pasti banyak ya. Inverse mana sih? Uh, Iya, Always, secara bandnya itu. Always, terus juga ada Always Sops Sops, dari band Singapura. band Singapura. Bahkan kita juga sempat Bidubi juga ya. Iya, Biadubi. Biadubi. Lokalnya? Kalau lokal sih kita Reality Club, Reality Club itu sama ada Girl Gang. Bigger Gang, sama kaset tape. Iya. Cassette tape itu jadi sebenarnya emang aku tahu deh, bahkan diracunin sama dia. Coba deh dengerin cassette tape. Rasanya kok enak, kok ngena gitu kan. Terus dia langsung bilang kayak, iya nih soalnya cassette tape nih kalau bisa didengar tuh emang gak jauh lah sama satu disc gitu sih. Makanya kayak, oh ini bisa kita jadiin benchmark juga nih, walaupun kita nggak mau niru dia ya. Cuman Iya, band kita gitu kita jadiin referensi benchmark. kayak oh ya, misalnya kita kulik musik-musik lokal juga, jadi kayak ngedengerin kayak enak kayak musik kayak gini, tapi gimana ya kalau kita bikin musik kayak gini tapi tetap ada ciri khas kita tuh nggak hilang gitu. Apa ciri khasnya? Misalnya musik-musiknya yang lebih fun, walaupun kayak nggak terlalu fun juga sih dibilang, tapi kayak Mungkin ciri khasnya kisah cinta. enggak tapi lebih ke kayak ada lead yang kayak di musik kita pasti kayak oh ada leadnya, ada dropnya gitu-gitu ya, yang aku selalu notice ke gitaris kayak coba deh bikin yang tapi ada dropnya, ada leadnya yang emang kayak satu risu selalu ada khas kayak gitu ya gitu. Mungkin karakternya seperti kayak Everybody Loves Irons, Lip Gloss, Rumah Sakit di era itu. Iya, itu bener. kurang lebih hampir sama musiknya seperti kalian ya. Terus ada Cameron Lennon, Iya kemudian ya Iya, kan? iya. Itu kan di era itu kan nggak ada yang gubris, tapi kok enak gitu. nah di zaman sekarang itu banyak Sih sebenarnya. mungkin banyak seperti Saja Makat. Ya, maybe. Cuman kalau misalnya aku sendiri sih ya lebih ke kalau misalnya luarnya emang Sops. Iya. Lebih ke situ. Karena mulai dari Sob sama BLBB itu kita lebih sering Lebih ke situ kalau sih. aku pribadi kayak dengerin Snail Mail, Clayro. Tapi untuk di industri itu belum ada kali ya yang bisa nendang. Ya. Yang tadi yang gue sebutin sih yang nendang sih. Dan Iya. ya, Di indie dan semi mainstream lah waktu Ya. itu. Nah itu di zaman itu, tapi zaman sekarang pertanyaan itu susah nggak sih? kalau susah ya susah iya. pasti susah. Nah, Cuman bukan berarti kita tuh buat nyerah gitu loh. Bukan berarti nggak bisa. ya, Susah ya. Karena emang bener-bener Iya. kita sangat amat sampai sekarang ngulik gimana kalau ngikutin industri pasti kayak Iya. susah nih. Pas kalau ngikutin industri pasti bias semua. Tapi kayak gimana ya biar kita bisa ngikutin market juga, ngikutin industri tapi kita ada ciri khasnya gitu loh. Itu juga yang masih sebenarnya kita kulik juga dan pelajari sampai sekarang, gimana tetap kita karakternya itu nggak hilang, nggak nyaru ngikutin apa yang ada sekarang. Tapi ketika kalian dengan genre seperti itu, apakah memang udah permisi dengan beberapa yang udah duluan mengenalkan kalian, atau memang gas aja? Maksudnya permisi gimana ya? Ya kita perkenalan, memperkenalkan band kalian lah dengan mereka. Contoh kayak band gue dulu kan, gue megang kan band dengan dua genre, rock grunge. Gue permisi dengan C, ya grunge. Yang rock permisi dengan Mas Roy. Karena kan dua kubu kan dalam itu. Memperkenalkan nih gue punya band. Jadi biar mereka kebuka dan berbaur. So far kita Tuh. kalau nge-gigs sih awal Yang lokalnya yang lebih Yang orang tuh lokal, banyak ya. yang melihat, yang tahu, yang tadi yang gue sebutin tuh mungkin akan ketarik dikit, akan ketarik nggak secara global. Ya. Gitu. Jadi kalau awal-awal kebetulan temen aku punya temen band dia Daisy. Itu juga orang-orang pasti mikirnya agak mirip nih sama kita Dream Pop gitu karena vokalisnya cewek juga. Tapi kalau didengerin juga beda. Maksudnya kita nggak sama, cuman emang kita saling support aja sama mereka. Dia pas awal kita ngeband juga ya aku lebih duluan tahu mereka ngeband karena temen aku gitu, terus akhirnya kayak aku bilang aku juga punya band tahu gitu ke gitaris mereka yang teman aku, terus kayak oh iya mana coba dengar gitu. Nah dari situ juga kalau emang akhirnya kayak saling support, ada gig di sekolah pun kayak ayo main di sini mau nggak gitu. Jadi kayak
lewat gigs itu pun kita kayak memperkenalkan kayak kita ada nih Saturdis dengan warna yang seperti ini. Jadi kayak sebenarnya walaupun kita kadang kita nge-gigs ya semuanya punk rock gitu-gitu, terus kita ada sendiri lucu di tengah-tengah mereka. Kalau kata Dwi gitarisku, kita pink di antara punk. Pingpong. Pokoknya kita paling pink lah di antara punk. Karena sejauh ini kita ya mau itu beberapa gigs ke belakang ternyata musik-musik keras semua, terus kita ditawarin Enggak kayak juga sih. coba aja gitu. Enggak juga sih. Kalau yang gue perhatiin kan banyak yang bernada-nada di kuping nyantol. Ya benar. Bernada-nada atau apa tuh nyantol. Tapi di musik kalian tuh di Saturdis itu ada punya keunikan nggak yang udah kalian nikmatin gitu, terus udah dilempar gitu, ada punya keunikan nggak, keunikan bisa dijual? Ini kalau ya so far yang selalu jadi tantangan buat aku sendiri buat konsisten itu gimana bikin musik yang easy listening. Kalau dari segi musik aku selalu menantang diriku untuk kayak gimana bikin musik yang easy listening, dan kalau menantang diri buat bikin lirik itu aku menantang diri kayak gimana bikin lirik yang emang bahasanya nggak terlalu menye-menye tapi itu terdengarnya nyampe dan itu pure, ya itu tulus nyampe pesannya, dan kayak ya itu tadi sih yang masih kita berusaha konsistenin adalah gimana bikin musik yang easy listening. Dan so far kita menganggap kayak Imagine the Chance itu salah satu musik yang easy listening yang kita ciptain. Mungkin jadi semacam tonggaknya kali ya. Ya, bukti bahwa ini Saturdis nih, nggak jauh-jauh dari kayak gini lah karyanya. Iya. Iya, semoga nggak berubah sih. Kalau Nah, berubah ntar konsistennya itu tantangan kita untuk kedepannya adalah konsisten tapi nggak berubah. Iya. Walaupun ada pintunya udah kebuka gede, Iya. dia berubah. Kayak gimana kita untuk tetap nggak berubah, konsisten dengan musik yang kayak gitu. Mungkin bahasa Jerman adalah istiqomah. Istiqomah. Jerman mana itu? Jadi tepat-tepat. Jadi kita harus konsisten. Nah, di selanjutnya nih di tahun depan deh mau ngapain nih? Kan udah ngeluarin apa? EP kita rencananya EP Masih running sih. masih running ya, target kita sih akhir tahun bisa tahun. ngeluarin EP. Bisa rilis. Nah, habis itu mau ngapa-ngapain lagi nih? Ya kalau misalnya tahun depan sih kita ngeluarin single atau enggak mungkin kita nggarap EP kedua juga. Tapi kita kan namanya masih buru-buru jagung ya. Jadi kita masih mau lihat dulu nih perkembangan EP 1 apakah works apa enggak. Kalau misalnya emang enggak works, kita gimana? Ini challenge buat kita semua kayak apa sih strateginya supaya apa ya? EP kita tuh langsung kayak bukan langsung sih, lebih tepatnya kayak udah mulai kena nih ke pasarnya. Karena mau nggak mau kita juga nggak menutup kemungkinan dengan dunia digital sekarang ya. Jadi kayak sebenarnya ya kita di Saturdis udah kayak mentah-mentahin kayak oke, Dai lo coba deh cari-cari panggung, gue yang masalah digital gue pelajarin gimana persosmedan ini dan algoritma ini bekerja. Vici yang kayak ya dia teknis masalah produce lagu, ngulik-ngulik apa segala macem tuh buat bahan brainstorm. Rino sama dia kayak lebih teknis juga nyari bahan, aransemen, dan dia juga yang kayak sama kayak Aude kayak tolong cari relasi gimana biar kita bisa. Ya? Iya, paling nggak berarti pengen tahu arahnya mau kemana kan? Iya. Arahnya mau ke sana atau ke kiri, Ya, kanan, kita masih meraba-raba kita ini bakal ke kanan banget nih apa ke kiri banget nih apa udah lurus aja apa gimana gitu. Berarti menyiapin planning timeline yang mau dikerjain ya. Ya tahun depan kita masih bagus sih, soalnya timeline kita sejauh ini masih fokus ke EP di tahun ini. Walaupun nanti banyak banget nih yang namanya anomali yang muncul gitu, entah jadwal entah apa segala macam. Cuman kita tuh kita mau pelan-pelan bikin plan A, plan B, plan C, plan D, sampai plan Z gitu. Intinya gimana caranya supaya goals kita di awal itu masuk ke industri itu bisa tercapai gitu sih. Soal cita-cita udah minimal Fuji Rock ya katanya. Amin. Budokan. Nah, ada pesan terakhir nggak buat nanti yang nonton nih di YouTube? Semoga semuanya suka
sama karya-karya kita. Kita selalu bilang semoga sih, karena emang ya balik lagi musik kan selera. Musik jodoh-jodohan sih Jodoh-jodohan. kalau menurut gua. Jadi semoga kita berjodoh. Iya. Semoga berjodoh Bukan dengan satu di bukan mereka yang nyari sebenarnya. Lagunya menemukan orangnya sendiri. Semoga Iya. karya-karya kita menemukan kalian. Biar mereka jadi kalian lah. Iya. Thank you. Thank Biar- you.